Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan Nita IPPNU se-Kabupaten Malang yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Yang ada di forum ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Karena ini ngaji Kartini, saya nggak pakai mukadimah bahasa Arab loh ya. Saya berharap kalian semua baik yang hari ini berkesempatan bertemu langsung dengan saya maupun yang di rumah yang nantinya mengikuti perbincangan kami ini selalu dikaruniai Allah kesehatan. Nah, ini adik-adik PPNU Kabupaten Malang yang luar biasa ngajak saya ngobrol terkait tema Kartini. Saya jadi belum siap apa-apa sih kalau ngomong Kartini, dan Kartini kaitannya dengan perempuan bekerja, Kartini dengan politik perempuan udah sering. Tapi karena yang dihadapi ini anak-anak muda perempuan begitu ya, saya ingin mengaitkan peringatan Kartini ini dengan kondisi dan pengalaman real kalian sebagai perempuan muda. Nah, kira-kira menurut kalian tantangan terpenting dari perempuan muda saat ini itu apa? Tantangan terberat sebagai perempuan yang masih muda? Mungkin itu masih dianggap lemah daripada laki-laki. Ya, masih dianggap lebih lemah ya dibanding laki-laki. Kalian sendiri menganggap kalian lebih lemah dari laki-laki? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak ya. Ada sering saya bertemu dengan banyak forum yang diikuti oleh perempuan-perempuan muda seperti kalian. Saya tandaskan betul tentang apa itu respect ya. Jadi respect terhadap diri sendiri. Jadi sebetulnya self awareness ya. Kalau suatu saat nanti saya ketemu di forum yang lebih besar dengan kawan-kawan IPPNU, saya ingin ngomong tentang self awareness dalam rangka membangun respect tadi, membangun kesadaran diri untuk menghormati diri sendiri. Itu penting banget karena ada banyak problem yang muncul dari kalian sebagai Kartini muda itu justru karena kalian kurang respect terhadap diri sendiri, yang itu muncul karena kalian tidak membangun self awareness dengan baik ya. Pertama muncul, jadi gini, saya paling tidak suka kalau kita sebagai perempuan cengeng dan kemudian menuding orang atau pihak eksternal dari kita sebagai penyebab dari penderitaan kita ya. Misalnya, ini gara-gara internet nih, ini gara-gara medsos, ini gara-gara orang tua yang mengabaikan, gara-gara negara. Jangan itu, tapi kembali kepada kita sendiri. Apa yang respon kurang positif, apa yang kita kembangkan hingga kemudian kita adalah dalam situasi yang kurang tepat seperti yang mungkin dialami oleh sebagian dari kawan-kawan kita saat ini. Ini nggak ngomong soal kawan-kawan kita yang mengalami masalah dan kelompok rentan ya, misalnya kekerasan seksual, mereka yang di-trafficking, mereka yang menjadi pekerja migran Indonesia dalam usia yang masih belia. Di Kabupaten Malang kan banyak ya, karena kita kantong pekerja migran yang berangkat ketika lulus SMA, SMK, itu kan berarti masih usia IPPNU toh. Nah, itu juga banyak problem. Sekarang bukan itu yang kita bicarakan. Kita mau bicarakan kalian-kalian nih yang average gitu, yang mainstream. Apa? Kalian ini juga korban kekerasan sesungguhnya. Korban kekerasan dari industri misalnya, termasuk Bu Hikmah. Misalnya kalian nih Kartini muda tidak merasa percaya diri kalau tidak mengenakan jilbab merek tertentu, jilbab model tertentu, baju model tertentu. Kalau seusia Bu Hikmah nggak pede kalau nggak pakai tas merek tertentu misalnya. Itu artinya kita menjadi korban dari pasar, dari industri. Dan kalau kekerasan seksual dan yang lain-lain itu spesifik, hanya mungkin mengenai orang-orang tertentu. Nah, yang ini kena ke kita semua perempuan. Kita menjadi pasar sekaligus komoditas. Kita ini area untuk orang dunia industri memasarkan produk, tapi kita juga pasar. Kalau kita ngomong kita pasar itu ya kita perempuan sering dieksploitasi untuk tujuan-tujuan pemenuhan kepentingan pasar. Itu juga terjadi. Nah, adik-adik, karena IPPNU ini organisasi di bawah Nahdlatul Ulama, kita punya cara pandang tersendiri untuk menegakkan respek kita terhadap diri kita. Kalau adik-adik belajar studi gender misalnya, oke, enggak masalah. Saya sering sampaikan ke kawan-kawan PMI Putri ya, termasuk IPPNU hari ini, silahkan belajar sedalam-dalamnya. Mau sampai ke yang paradigmanya kayak Aminah Wadud misalnya monggo, tapi belajar. Just learn ya, just learning, dan hanya belajar saja. Untuk urusan apakah kalian akan mengamini itu, memfatwakan itu, penting untuk menyesuaikan dengan siapa yang kalian hadapi, ya kan?
Sekalipun usia IPPNU ini kan bukan usia yang seharusnya sudah mulai arif bijaksana begitu ya. Nyoba-nyoba salah, terjatuh lalu bangkit lagi itu boleh gitu ya. Kayak lagu dangdutnya siapa ya itu ya. Jatuh bangun aku gitu kan. Jadi boleh jatuh lagi, bangkit lagi, itu fase yang memang harus kalian jalani. Nggak usah takut. Nggak usah takut untuk bergesekan, nggak usah takut untuk sesekali tempo mengalami masalah, karena ini fase dimana kalian menguatkan diri kalian untuk menjadi perempuan yang lebih baik ke depannya. Jadi kadang-kadang kita nih terlampau takut untuk ojo kok gak iki misalnya, kita dulu lah, kita ini dulu, barier dulu, kita jauhi dulu kita. Akhirnya kalian tidak memiliki pengalaman untuk bersentuhan. Padahal di kehidupan yang akan datang kalian harus harus terpaksa dikondisikan untuk ada dalam situasi-situasi sulit itu. Terima saja, nggak masalah. Itu bagian dari membangun diri kita. Nah, kembali ke respect tadi. Kenapa sih Bu Hikmah cukup penting merasa respect terhadap diri sendiri dan membangun self awareness itu? Karena itu pintu masuknya. Kita mau jadi apa itu bergantung dari apa yang kita pikirkan sebetulnya ya. Kita ke depan tuh pengennya apa, itu dimulai dari kita memahami diri kita, resources yang kita miliki, minat bakat kita akan sesuatu itu seperti apa sih, kita mau kemana setelah itu untuk mengembangkannya, kan begitu. Tapi kalau kalian belum nggak punya respect terhadap diri sendiri, katutan akhirnya. Misalnya anak adik-adik kita ya IPPNU yang baru lulus SMP, pasti nanya sekolahnya di mana, nanya kepada teman terdekat, bukan apa kepada dirinya sendiri, bukan. SMA atau SMK, SMA di mana, SMK di mana, prodinya apa, nanya teman, bukan nanya diri sendiri. Itu disorientasi namanya. Itu nggak self awareness, nggak membangun respect. Karena pasar kalian adalah pelajar, bangun itu di kalangan adik-adik kita yang mau lulus SMP, yang mau lulus SMA, demikian juga mau mencari perguruan tinggi juga masih disorientasi lagi gitu ya, masih tidak memiliki rentang kendali atas dirinya sendiri. Jadi kendali dirinya itu sepenuhnya diserahkan kepada lingkungan. Siapa yang ngendaliin kamu sayang? Ya bergantung siapa yang dekat sama saya. Nah, kalau cowok ya bergantung cowok itu misalnya. Jangan, itu namanya kita tidak respect. Kita sebagai perempuan, termasuk perempuan muda, pertama respect yourself. Kemudian awareness, self awareness-nya dikuatin. Dengan begitu kalian tahu apa yang bisa kalian lakukan, apa yang sebenarnya bisa kalian miliki, dan apa yang bisa kalian lakukan dengan apa yang kalian miliki. Termasuk potensi kiri kanan yang mendukung dan tidak mendukung. Itu kalian paham itu karena kalian melakukan self awareness. Ya, jadi para Kartini muda ini yang datang hari ini apa nih pertanyaannya? Responnya dari apa yang Bu Hikmah sampaikan? Singkat-singkat saja karena waktu pengajiannya singkat ini deh ya. Pengajian Ramadan ini judulnya kawan-kawan, rekan kita. Apa kira-kira responnya, monggo? Ada yang ingin ditanyakan? Ini sih sebenarnya langkah awal. Lah belum suaranya udah kecil. Berarti tidak respect terhadap dirinya sendiri ya. Suaranya diperkuat. Nah. Ini sih Bu, langkah awal buat kita bisa respect ke diri sendiri itu gimana? Soalnya kan biasanya kita kebiasaan untuk nggak percaya diri pada diri sendiri, itu gimana? Rendah diri dan rendah hati berbeda loh saya ya. Rendah hati bagus disarankan, tapi rendah diri jangan. Karena memang rendah diri kadang-kadang dibentuk dan dikonstruksi oleh lingkungan. Kalian sejak kecil sudah dibiasakan untuk menerima stigma, menerima anggapan bahwa kalian lebih lemah dari laki-laki. Mainan kalian boneka, yang teman-teman Ibnu mainannya senapan, pistol-pistolan, berkuasa atas nyawa, dor, mati kamu. Wah, kan berkuasa atas nyawa. Sementara kalian lembut-lembut, begitu bawa boneka, bawa rumah-rumahan. Sebetulnya kalau anaknya Bu Hikmah nih, mau yang laki-laki juga diajarin main boneka, yang perempuan juga diajarin pistol-pistolan. Supaya maskulinitas dan feminitas itu tumbuh dengan sempurna. Tentulah anak-anak perempuan lebih berat ke feminitasnya, anak laki-laki lebih heavy di maskulinitasnya. Nah, memulainya dari mana? Sebetulnya seharusnya dalam pengasuhan keluarga sudah harus dimulai ya. Bagaimana keluarga menumbuhkan respect agar anak-anak ini mau anak perempuan mau anak laki-laki bangga dengan dirinya gitu loh. Terlahir perempuan bangga aku, terlahir laki-laki bangga juga, nggak masalah. Nah, kalau respect terhadap diri sendiri biasanya kita cenderung respect ke orang
lain. Tapi kan kalian masih lama nih mau jadi ibu-ibunya ya. Nah, yang kewajiban orang tua kita tinggalkan. Diri kalian sendiri bagaimana membangun respectnya. Kenali dulu potensi kalian. Jangan Bu Hikmah paling tidak suka analisis SWOT. Analisis SWOT itu kan ada weakness ya, ada kelemahan. Lagi-lagi nanti kita akan berkutat pada kelemahan. Coba kalau kalian lagi mau foto, kalian pasti kalau selfie ini cari posisi yang paling cantik kan? Wajah kalau Bu Hikmah biasanya jangan kena lengan karena lengannya gede begitu kan? Berarti self awareness-nya Bu Hikmah udah terbangun nih, sadar kelemahan diri begitu. Cuman kalau kita terbiasa berpikir di weakness, di kelemahan, kita cenderung untuk terfokus di situ. Jadi lupa akan keluar biasaan dan potensi yang kita miliki. Gali itu dulu. Potensi kalian yang luar biasa itu banyak. Itu gali dulu, kenali dulu. Banyak loh orang yang nggak ngerti potensinya sendiri. Dan baru tahu setelah kemudian diingetin orang lain atau ada dalam situasi tertentu di mana dia memang teringat gitu ya. Kalau enggak ya udah terkubur akhirnya potensi itu. Nah, kalian nih di IPPNU difasilitasi untuk kenali kelebihan-kelebihan kalian. Lupakan kelemahan. Gali kelebihan, gali potensi kalian. Sama dengan kalau kalian berkaca, jangan berkutat kepada jerawat yang cuma 1 pil. Tapi berpusatlah kepada seluruh wajah kalian yang manis dan cantik itu. Bahwa ada lebih banyak lagi, itu asosiasinya kayak gitulah kira-kira sayang. Jadi itu bangun dulu, kenali dulu. Setelah kenali, kalian akan berproses untuk menghargai potensi kalian itu dan memberdayakannya dengan instrumentasi. Nah, instrumentasi itu alat ya, pelengkap untuk membangunkan potensi itu masih sesuatu yang mati. Untuk jadi energi ini, untuk jadi keluar biasa, untuk jadi resources, itu butuh disentuh. Disentuhnya pakai apa? Pakai instrumen. Instrumennya oleh siapa? Oleh Tuhan ya, oleh Allah. Diberikan kalian instrumen, oleh diri kalian sendiri diupayakan. Nah, itu. Jadi yang paling penting justru kenali potensi kita. Instrumen itu tercipta ketika kemudian kita melakukan sesuatu setelahnya. Ya, itu caranya. Semoga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah dan kita bisa menjemput Eid Mubarak yang luar biasa nantinya. Tetap produktif ya. Di tengah situasi pandemi nggak boleh nggak produktif. Kalian setidaknya menginfluence kawan-kawan perempuan muda lain untuk berbuat kebaikan. Sekalipun di medsos. Bukan sekalipun loh ya, di medsos itu penting. Karena itu sekarang instrumennya sangat penting. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.